Hai semua, welcome back to my channel. So, ini part yang seterusnya tentang kisah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, selepas kaum muslimin menerima sebuah kabar mengejutkan, yaitu bahwa meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Ibni bin Talib meninggalkan rumah Aisyah, beliau didatangi oleh Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu uncle kepada si Rasulullah ni lah. Uncle kepada Ali juga. Jadi di situ Abbas bilang, "Wahai Ali, ku dengar engkau sudah menenangkan kaum muslimin terkait Rasulullah. Dan mereka sudah mau pulang ke rumah masing-masing." "Betul, wahai uncle, dia bilang macam itulah. Itu benar, aku baru saja menyampaikan apa yang aku lihat kondisi Rasulullah yang sudah lebih baik." Jadi Abbas bilang, "Wahai Ali, sesungguhnya aku tahu wajah kematian di keluarga Abdul Alib. Dan ketika aku melihat wajah Rasulullah, aku melihat tanda-tanda kematian. Dan itu maka temuilah Rasulullah dan mintalah wasiat yang baik untuk kita dan keluarganya," kata Abbas. Jadi wasiat yang baik ini maksudnya wasiat siapa yang akan menjadi khalifah dan juga pemimpin apabila Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi mendengar itu, si Ali ini dia tidak setuju lah. Dia bilang, "Wahai uncle," dia bilang, "kalau saya bertanya, tapi Rasulullah melarang kita menjadi khalifah, maka selamanya kita akan terharamkan untuk menjadi khalifah. Sebaliknya kita tidak perlu meminta Rasulullah wasiat-wasiat yang macam begitu," dia bilang. "Jadi biarkan saja dia mengalir. Sebagaimana yang Rasulullah sudah cakap." Jadi Ali di situ pun, Abbas pun sadar, "Oh yalah, wahai Ali," dia bilang, "kalau begitu tidak payahlah tanya dengan Rasulullah," kata si Abbas radhiyallahu anhu. Jadi selepas itu Abbas tu kan sudah membatalkan niat dia lah. Jadi Ali pun tidak maulah pergi menemui Rasulullah lagi kan, sebab dia segeralah balik ke rumah beliau. Jadi di sisi lain pula Ali pulang ke rumah Rasulullah kembali merasakan sakit yang luar biasa. Jadi dia kemudian kepala dia sakit lagi kan, dia demam, lepas tu tulang-tulang dia lemas. Kemudian sebab terlampau sakit tu, sakit sangat, Rasulullah tidak sanggup, sudah dia mau macam mana? Badan dia sendiri lah. Memang sakit sangat. Kamu tahu apa? Macam kita tidak terlalu sakit sampai kita tidak boleh sudah mau urus badan kita sendiri. Macam tu. Tengok sampai speechless, saya mau bagi tahu macam mana teruk sangat sakitnya Rasulullah tu. Kemudian dia cuma bersandar kepada si Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sedang bersandar. Saudara laki-laki Aisyah tu yang bernama Abdurrahman pun masuk di dalam rumah dan membawa tu yang siwak kamu doka yang macam kayu sugi itu, sikat gigi pada zaman itu. Jadi melihat itu Rasulullah pun memandang itu siwak tu, dan yang Abdurrahman bawa seolah-olah dia mau mengisyaratkan sesuatu lah. Jadi Aisyah pun tertangkap tu isyarat, dan beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kau mau bersiwak?" Lepas tu Rasulullah tidak menjawab. Jadi beliau hanya menggerakkan matanya lah seolah-olah dia mengatakan, "Iya, aku mau macam begitulah." Jadi melihat itu Aisyah pun minta tu siwak terbersih Abdurrahman. Lepas tu dia melunakkan hujung dia. Lepas tu dia gosoklah siwak tu di gigi Rasulullah. Jadi peristiwa bersiwak ini menunjukkan bahwa Rasulullah sentiasa menjaga kebersihan, khususnya bau mulut lah. Walaupun dia dalam keadaan sakit kah, apakah sentiasa kena menjaga kebersihan. Jadi dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW selalu dia bersugilah pada saat dia baru bangun tidur, saat dia mau pergi tidur, saat selepas makan, ataupun di mana-mana saja. So terlepas sudah cerita itu, Rasulullah berkata pada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku semangkuk air," kata Rasulullah. Jadi Aisyah pun langsung meletakkan kepala Rasulullah yang bersandar tadi di atas bantal. Kemudian dia pergi ambil air untuk Rasulullah ni lah. And then selepas itu Rasulullah memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam air tersebut dan mengatakan, "Ketahuilah Aisyah, sesungguhnya mati punya masa-masa ketegangan, dan
untuk menunggunya. Jadi kata Rasulullah begitulah. Jadi selesai itu kan si Rasulullah ini pun terus segera membasuhkan air itu ke seluruh wajahnya. Jadi lepas membasuh air, terus Rasulullah tuh sempat lagi memasukkan apa nih? Air tuh macam mana? Dia basuh muka terus Rasulullah pun menunjuk ke langit. Jadi dia bilang, aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Kata Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari punya haditslah. Ketika melihat kejadian itu, Aisyah langsung tahulah bahwa malaikat Jibril lagi sedang telah datang dan malaikat-malaikat. Jadi malaikat Jibril memberikan pilihan yang terakhir kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah kan memilih untuk meninggal lebih awal dan berjumpa dengan Allah dengan lebih cepat. Jadi karena begitu kuat keinginan Rasulullah ini kan, dia kembali menunjuk ke langit terus-menerus dan bilang, aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Aku ingin bertemu dengan Tuhanku, kata Rasulullah. Nah, lepas dia ucap kalimat itu berkali-kali kan, terus badan Rasulullah pun jadi lemah dan akhirnya dia jatuhlah di pangkuan Aisyah. Dan Rasulullah jatuh, Aisyah pun paniklah. Dia bangunkan, ya Rasulullah, dia bilang begitu. Tapi biarpun dia sudah bangunkan berkali-kali, tidak sedar Rasulullah bergerak. Dan disitulah Aisyah menyadari bahwa Rasulullah memang sudah meninggal pada saat itu. So after that, Aisyah sudah sadarlah Rasulullah sudah meninggalkan. Tidak sengaja lah berhisteris menangislah, teriak Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal. Si Aisyah tuh teriak-teriaklah. Kemudian ada beberapa wanita yang kebetulan limpaslah di depan rumah Aisyah tuh. Diorang pun khawatir, jadi diorang masuk ke rumah Aisyah dan menenangkan beliau. Wanita tuh belum macam tahulah yang Rasulullah sudah meninggal. Kemudian Aisyah teriaklah, Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal. Jadi masuklah wanita tuh, lepas tuh dia macam diorang tengoklah dan diorang pun tahulah Rasulullah sudah meninggal masa Tuhan. Jadi mulalah bertangis-tangisan semua orang. Jadi ramailah orang berdatangan pergi rumah itu. Jadi akhirnya semua orang tahu Rasulullah SAW sudah meninggal. Dengan cepat kabar yang tentang meninggal Rasulullah ini terus langsung tersebarlah di seluruh penjuru kota Madinah. Dari sebagian besar masyarakat Madinah itu masih bingung dan tidak percaya bahwa Rasulullah sudah meninggal. Sebab Rasulullah sudah bagus bah. Ya macam mana orang bilang. Kamu percaya ke insurgen macam tu? Orang yang sakit teruk, tiba-tiba dia ada selera makan, dia macam petanda begitu kan. Zaman Rasulullah pun ada juga benda ini berlaku kan. Jadi sudah begitu kan, diorang tidak percayalah. Jadi Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah ni yang dikenal tegas dengan kuat pemberani ini pun tidak percaya tahu Rasulullah sudah meninggal. Umar menganggap semua orang itu penipu dan diorang menyebarkan fitnah bahwa Rasulullah sudah meninggal. Akan tetapi bila dia pergi ke sana memang betul lah Rasulullah sudah meninggal. Jadi si Umar ni dia naik ke atas mimbar dan dia bilang ketahuilah bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia dan beliau dia bilang dia terpercaya Rasulullah cuma pingsan dia bilang. Tapi Musa alaihissalam ni ketika melihat Allah di Bukit Tursina dan siapapun yang berani mengatakan kalau Rasulullah meninggal, aku akan penggal kepala dia. Si Musa ni, dia marah sangat tahu. Kemudian, sebab diorang tidak boleh terima kan kabar Rasulullah meninggal ni. Diorang memang cakap, siapa yang cakap ni, saya akan putung diorang. So, balik kepada cerita Rasulullah meninggal, Aisyah Abu Bakar pun melihat jenazah Rasulullah yang sudah dibaringkan. Di saat Abu Bakar langsung tahu bahwa Rasulullah memang sudah meninggal dan beliau sangat dihormati dan sangat disayangi. Lama bersama beliau kan. Jadi sahabat beliau ini meninggal dunia. Abu Bakar pun lalu mendekati jenazah Rasulullah dan mencium kening Rasulullah dan berkata, engkau hidup dengan mulia, meninggal dalam keadaan yang mulia dan bahagia, wahai utusan Allah. Kematian yang telah Allah catatkan, sungguh telah engkau rasakan, maka ketahuilah bahwa engkau tidak pernah merasakan mati lagi setelah hari ini, kata Abu Bakar. Setelah berkata begitu, Abu Bakar pun menutup wajah Rasulullah. Jadi Abu Bakar ni dia pergilah ke Masjid Nabawi sebab dia ada dengarkan macam chaos lah di sana. Sebab Umar bin Khattab bilang, Rasulullah ni masih hidup. Dia lepas tu diorang marahkan. Diorang kan, dia dengan si Musa ni tidak boleh terima yang orang cakap Rasulullah sudah meninggal. Jadi Umar Khattab ni pergi sana lah. Kemudian
melihat tu macam chaos tu, Abu Bakar pun pergi mendekati mimbar ke tempat Umar berkatap dan tenangkan dia. Wahai Umar, dia bilang, tapi kerana Umar masih lagi marah, dia marah kan. Jadi dia tidak peduli lah si Abu Bakar ni mau cakap apapun. Jadi Abu Bakar ni keep lah panggil Umar. Dia tetap juga. Lepas tu Abu Bakar tu langsung lah dia pergi tampar lah bahu si Umar ni. Dia bilang, tenanglah wahai Umar. Abu Bakar bilang. Ketika Abu Bakar menegur ketiga kalinya baru Umar tu stop. And then barulah Abu Bakar menyampaikan pidato yang sangat menghiris hati. Abu Bakar bilang, wahai kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sekarang sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah kekal hidup dan tidak akan mati. Jadi setelah itu dia membacakan surah Al-Imran lah. Lepas itu beberapa tahun yang lalu saat Rasulullah terluka di perang Uhud, tepat setelah mendengar Abu Bakar membacakan surah itu, Umar bin Khattab tadi berdiri berapi-api tegap mengancam orang-orang yang mengatakan siap Rasulullah sudah meninggal tu, dia akan penggalkan. Dan lepas itu diorang diamlah. Tentunya kabar itu kan memang disambut dengan isak tangis lah. Jadi memang semua orang bertangisan masa tu. And then saya akan sambung cerita ni di part yang seterusnya, memang agak pendek nanti di YouTube Short. Okay, thank you for watching. Bye.